Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kalian sehat terus kan? Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saifullah Yusuf, NIM 2020 33241. Saya dari kelas 2E Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis buku pembelajaran sekolah dasar kelas 4 semester 1 dengan tema Pahlawanku, di mana kita akan tahu bacaan fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, apa kalian tahu perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi? Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dan pembuatannya yang tidak perlu dipertanggungjawabkan, karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi seseorang. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif, jadi pembaca diajak masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Contoh buku fiksi adalah cerpen, novel, puisi, dan lain-lain. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian yang sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami dari maksud isi buku tersebut. Contoh, buku non-fiksi, buku pelajaran, buku ensiklopedia, biografi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan menganalisis bacaan buku non-fiksi dan buku fiksi menggunakan 3 metode, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu afektif. Afektif adalah penilaian pada kemampuan seseorang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan di sekolah. Yang kedua, kognitif adalah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan. Yang ketiga adalah psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku seseorang, gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan koordinasi jasmani seseorang. Selanjutnya kita akan menganalisis buku ini. Bacaan yang pertama yaitu non-fiksi. Mengapa kok bisa non-fiksi? Karena di situ terdapat biografi seseorang, yaitu Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit. Biografi ini bersifat afektif karena Raden Wijaya mempunyai sikap tegas dan bijaksana. Bacaan yang kedua yaitu non-fiksi, karena di situ terdapat biografi seseorang yaitu Sultan Hasanuddin. Biografi ini bersifat psikomotorik karena Sultan Hasanuddin mengkoordinasi seseorang yaitu Kerajaan Goa. Bacaan yang ketiga yaitu non-fiksi, karena terdapat biografi seseorang yaitu Insinyur Soekarno. Biografi ini bersifat afektif karena Insinyur Soekarno mempunyai sikap tegas dan bijaksana. Yang keempat yaitu fiksi, karena bacaan tersebut adalah cerpen atau cerita pendek. Bacaan tersebut bersifat kognitif karena Rehan dibantu Rian dan sebaliknya Rian membantu Rehan, maka hal tersebut bisa dikatakan kognitif karena mereka berdua saling mendapatkan ilmu pengetahuan.
Yang kelima yaitu non-fiksi, karena bacaan tersebut adalah ensiklopedia. Bacaan tersebut bersifat kognitif karena menyangkut semua orang yang jadi pahlawan pada tanggal 10 November. Kesimpulan dari buku ini adalah buku ini bisa jadi pembelajaran yang baik karena kita bisa tahu itu bacaan fiksi dan bacaan non-fiksi. Dan kita juga bisa belajar tentang apa itu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.